Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Nurhaliza dan Putri Julianti akan membahas tentang materi himpunan terbuka dan tertutup. Himpunan dalam matematika merupakan istilah yang tidak terdefinisikan. Himpunan dicirikan oleh sifat objek atau benda abstrak ataupun konkret yang ada di dalamnya dinyatakan dengan jelas. Setiap objek yang terletak di dalam himpunan tersebut disebut dengan elemen. Nah, di sini ada himpunan terbilang atau countable dan himpunan tak terbilang atau uncountable. Kemudian ada himpunan berhingga, finite, dan tak berhingga atau infinite. Nah, himpunan bilangan asli, bilangan cacah, genap, ganjil, rasional, dan irasional adalah termasuk ke dalam himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga tetapi terbilang disebut denumerable, kemudian tak berhingga dan tak terbilang disebut non-denumerable. Kemudian terdapat contoh, yang pertama itu himpunan kosong termasuk ke dalam himpunan terbilang berhingga. Yang kedua, himpunan bilangan asli termasuk ke dalam himpunan terbilang tak berhingga. Kemudian yang ketiga yaitu himpunan A dengan elemennya itu 1, 2, 3 termasuk ke dalam himpunan terbilang berhingga. Kemudian terdapat himpunan terbuka. Pada himpunan bilangan real atau R adalah interval terbuka dengan ditulis tanda kurungnya itu biasa dari batas A sampai B. Kemudian himpunan tertutup dituliskan dengan kurung siku, yaitu batasnya dari A sampai B dengan AB itu elemen dari R. Sedangkan interval yang setengah tertutup atau setengah terbuka itu dikatakan tidak terbuka dan tidak tertutup. Yang pertama yaitu definisi 8.1. Nah, yang A itu G subset R dikatakan himpunan terbuka di R jika untuk setiap X elemen G terdapat di lingkungan V epsilon X, sedemikian sehingga V epsilon X itu subset dari G. Kemudian yang B, F subset dari R dikatakan tertutup di R jika komplement F yaitu F pangkat C terbuka di R. Dengan kata lain, yang A itu G subset dari R dikatakan himpunan terbuka jika untuk setiap X elemen G terdapat epsilon X lebih dari 0, di mana epsilon ini harus positif atau lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk persekitaran V epsilon X-nya itu adalah interval dari batas X min epsilon X sampai X plus epsilon X subset G, di mana epsilon ini yang dekat dengan X atau dipengaruhi oleh X. Kemudian ketika batas tersebut merupakan subset dari G, maka berarti himpunan tersebut adalah himpunan terbuka. Kemudian yang B yaitu F subset dari R dikatakan himpunan tertutup jika untuk setiap Y bukan elemen dari F, di mana bukan ini berarti komplement dari F. Terdapat epsilon Y lebih dari 0. Nah, epsilon ini berarti yang bergantung kepada Y, dan epsilon ini harus lebih dari 0 atau positif, sedemikian sehingga karena di sini itu ditunjukkannya untuk himpunan tertutup dan bukan menggunakan subset G, tapi di sini komplemennya adalah terbuka, maka F diiriskan dengan persekitarannya yaitu interval dari batas Y min epsilon Y sampai Y plus epsilon Y adalah himpunan kosong. Itu contoh 1. Misalkan G di mana X elemen dari R dengan batas intervalnya yaitu X lebih dari 0 dan X kurang dari 1. Selidiki apakah G himpunan terbuka atau himpunan tertutup. Nah, penyelesaiannya, misalkan X elemen G sebarang. Tetapi walaupun kita ambil X-nya itu sebarang, karena di soal itu sudah ditentukan batasnya 0 sampai 1, jadi X-nya itu elemen dari batas 0 sampai 1. Kemudian pilih epsilon X-nya sama dengan minimum X min 0 per 2 dan 1 min X per 2. Nah, untuk ini dengan mengambil nilai dari batas 0 sampai 1. Kemudian kita melihat nilai minimum dari X ke 0 dan dari X ke 1. Maka epsilonnya itu tadi kan harus positif atau lebih dari 0. Untuk pengambilan epsilon yang 0 itu kan X min 0 per 2 itu sama aja hasilnya itu X per 2. Jadi untuk epsilon yang 0 ini sudah positif atau sudah lebih dari 0. Kemudian untuk pengambilan yang X kurang dari 1 ini akan dibuat menjadi lebih dari 0.
sehingga didapat 1 min X, atau gampangnya itu X-nya itu pindah ke ruas kanan menjadi X 1 min X per 2. Nah, 2-nya itu dari epsilonnya itu batasnya 2. Kemudian jika epsilon X sama dengan X per 2, maka X min epsilon X sama dengan X, itu kan epsilon X-nya kan X per 2, jadi X min X per 2 sama dengan X min X per 2 dioperasiin itu hasilnya X per 2 lebih dari 0. Kita sebut ini pernyataan 1. Karena posisi X-nya itu sudah dalam batas 0 sampai 1. Jadi lebih dari 0. Karena ketika X-nya itu positif dibagi dengan 2, maka hasilnya akan tetap positif atau lebih dari 0. Kemudian, dan karena X per 2 ini kurang dari 1 min X per 2, atau kita bisa tuliskan X lebih dari 0 dan X kurang dari 1 per 2. Dengan cara X kurang dari 1 per 2 ini didapat dari yang X per 2 kurang dari 1 min X per 2 itu dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 2. Maka akan didapat X kurang dari 1 per 2. Nah, sedangkan X-nya itu sendiri itu di dalam soal kan X lebih dari 0. Jadi di posisi kirinya itu 0 kurang dari X. Nah, maka untuk X plus epsilon X sama dengan X plus X per 2 sama dengan hasilnya itu 3 per 2X. 3 per 2X. Ketika X-nya itu kurang dari 1 per 2, maka kita ganti atau substitusi X-nya itu dengan 1 per 2. Maka 3 per 2X itu kurang dari 3 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 4 kurang dari 1. Kita sebut pernyataan kedua. Jadi, tadi kan pernyataan 1 itu untuk persekitaran X min epsilon X itu kan lebih dari 0. Dan untuk pernyataan kedua, untuk persekitaran X plus epsilon X itu kan kurang dari 1. Maka berarti dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh untuk persekitaran V epsilon X-nya itu, yaitu X mi per 2 dan 3X per 2 itu masih subset dari batas 0 sampai 1 atau subset dari G. Nah, kita sebut untuk persamaan ketiga. Kemudian, bila epsilonnya itu sama dengan 1 min X per 2, nah di sini ada alat bantu visual. Tadi kan kita menghitung dari X-nya itu lebih dari 0 dan X-nya itu kurang dari 1. Nah, tadi kan udah yang 0, jadi sekarang kita fokus ke yang X mendekati ke arah 1. Maka, 1 min X per 2 itu kurang dari X per 2. Yang tadi kan, kalau yang tadi itu X per 2 kurang dari 1 min X per 2. Nah, di sini letak kata samaannya atau kebalikannya. Atau 1 per 2 X lebih dari 1 per 2 dan X kurang dari 1. Cara dapatnya itu sama kayak yang tadi, dimana X-nya ini itu, X kurang dari 1 itu dari yang soal itu. Kemudian, karena itu X min epsilon X sama dengan X min 1 min X per 2 sama dengan 3X per 2 min 1 per 2. Maka X-nya itu kan lebih dari 1 per 2. Maka ketika kita ingin disubstitusi dengan 1 per 2, maka kata samaannya diganti menjadi lebih dari. Jadi 3X per 2 min 1 per 2 lebih dari 3 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 4 lebih dari 0. Kita sebut untuk persamaan keempat. Nah, ini kan 1 per 4 itu kan berarti lebih dari 0, berarti memenuhi. Kemudian, dan
Untuk persekitaran X plus epsilon X sama dengan X ditambah 1 min X per 2 sama dengan X per 2 ditambah 1 per 2. Nah, kita akan mensubstitusi X-nya dengan batas atasnya ke arah 1, maka X-nya diganti dengan 1. Jadi, X per 2 ditambah 1 per 2 kurang dari 1 per 2 dikali 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1. Nah, kita sebut ini persamaan kelima, pernyataan kelima. Yang tadi itu ketak samaannya jadi kurang dari. Jadi, dari pernyataan 4 dan pernyataan 5 diperoleh untuk persekitaran X min epsilon X sampai X plus epsilon X itu merupakan masih subset dari batas 0 sampai 1. Ini kita namakan pernyataan keempat. Nah, tadi dari pernyataan 3 yang untuk epsilon yang 0x per 2 itu dan pernyataan ke-6 yang ini, yang epsilonnya itu 1 min x per 2 diperoleh untuk persekitaran V epsilon x-nya yaitu masih subset dari batas 0,1 untuk setiap x-nya itu elemen dari batas 0 sampai 1. Artinya terdapat epsilon x dengan minimum x min 0 per 2 dan 1 min x per 2 itu sedemikian sehingga persekitaran dari x min epsilon x sampai x plus epsilon x merupakan subset dari batas 0 sampai 1 untuk setiap x yaitu elemen dari batas 0 sampai 1. Jadi menurut definisi G di mana x elemen dari R dengan batas intervalnya yaitu x lebih dari 0 dan x kurang dari 1 adalah himpunan terbuka. Selanjutnya, misalkan himpunan F adalah himpunan bilangan X anggota bilangan real sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Selidiki F itu himpunan terbuka atau tertutup. Penyelesaiannya, ambil sebarang Y bukan elemen dari F. Berarti Y-nya itu kurang dari 0 atau Y lebih dari 1. Nah, ini adalah yang bukan ya. Lalu jika Y kurang dari 0, maka pilih epsilon Y-nya adalah nilai mutlak Y. Karena epsilon harus selalu lebih dari 0, maka Y-nya di sebelah kiri 0, maka tidak ada irisan. Menurut definisi, maka himpunannya diiriskan dengan persekitarannya, sama dengan himpunan kosong atau tidak. Nah, himpunannya adalah interval 0,1, interval tertutup, diiriskan dengan Y min epsilon Y. Hasil irisannya, Y min negatif Y adalah 2Y, dan Y plus min Y adalah 0, maka irisannya adalah himpunan kosong. Selanjutnya, jika Y lebih dari 1, pilih epsilon Y min 1 lebih dari 0. Masing-masing ruas dikurangi dengan 1. Kita lihat pada gambar posisi Y sebelah kanan dari 1. Tidak ada irisan batas Y-nya tersebut. Sekarang kita iriskan himpunan yaitu interval tertutup 0,1 diiriskan dengan Y min epsilon Y. Y plus epsilon Y. Maka hasilnya sama dengan interval tertutup. 0 min 1 diiriskan dengan Y min 1 adalah 1 sampai 2Y min 1. Ternyata ini juga adalah himpunan kosong. Dari pernyataan 1 dan 2, artinya maka untuk setiap Y yang bukan elemen dari F ada epsilon yang lebih dari 0. Sedemikian sehingga himpunan F diiriskan dengan persekutuannya sama dengan himpunan kosong. Nah, menurut definisi jadi F adalah himpunan tertutup. Selanjutnya, misal B adalah himpunan semua bilangan real dari 1 sampai 2 termasuk 1 dan 2. Selidiki apakah B himpunan terbuka atau tertutup. Penyelesaiannya, ambil X sama dengan 1. Kenapa? Karena ada sama dengannya kalau menggunakan interval tertutup. Maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, V epsilon 1 adalah 1 min epsilon sampai 1 plus epsilon, di mana ini bukan subset dari B. Dan 1 min epsilon bukan elemen dari B.
Dapat ditunjukkan juga bahwa komplement dari B yaitu kita sebut Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 1, maka komplementnya adalah terbuka. Selanjutnya penyelesaian, ambil X elemen dari komplement B sebarang, berarti X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Lalu pilih epsilon X lebih dari 0. Kasus pertama, jika X kurang dari 1, pilih epsilon X sama dengan 1 min X per 2. Maka X min epsilon X sama dengan X min 1 min X per 2 sama dengan 3X min 1 per 2, dan X plus epsilon X sama dengan X plus 1 min X per 2 sama dengan X plus 1 per 2. Karena X kurang dari 1, maka X plus epsilon X sama dengan X plus 1 per 2 itu kurang dari 1. Itu adalah pernyataan yang pertama. Setiap X kurang dari 1 untuk X kurang dari 3X min 1 per 2 dan X lebih dari 1, sehingga X min epsilon X itu kurang dari 1. Itu merupakan pernyataan kedua. Dari pernyataan 1 dan 2, X min epsilon X, X plus epsilon X merupakan subset dari min tak terhingga, 1 dan merupakan subset dari komplement B. Artinya komplement B adalah himpunan terbuka sehingga B adalah himpunan tertutup. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, jika X lebih dari 2, pilih epsilon X sama dengan X min 2 per 2, maka X min epsilon X sama dengan X min 2 per 2 sama dengan X plus 2 per 2, dan X plus epsilon X sama dengan X plus X min 2 per 2 sama dengan 3X min 2 per 2. Karena X lebih dari 2, maka X min epsilon X sama dengan X plus 2 per 2 lebih dari 2. Itu adalah pernyataan keempat. Maka X plus X kurang dari epsilon X dan X lebih dari 2 itu adalah pernyataan kelima. Dari pernyataan 4 dan 5 diperoleh X min epsilon X1 X plus epsilon X merupakan subset dari 2, tak terhingga dan merupakan subset dari komplement B. Itu adalah pernyataan ke-6. Dari pernyataan 3 dan 6 diperoleh X min epsilon X1, X plus epsilon X merupakan subset dari komplement B untuk setiap anggota X elemen dari komplement B. Artinya ada epsilon X yang lebih besar dari 0 merupakan elemen dari X min epsilon X1 X plus epsilon X dan merupakan subset dari komplement B untuk setiap anggota X elemen komplement B. Jadi menurut definisi, komplement B itu sama dengan min tak terhingga, 1 subset 2, tak terhingga adalah himpunan terbuka. Selanjutnya yang pertama yaitu tentang teorema 8.2 tentang sifat himpunan terbuka. Pertama, jika A himpunan indeks itu berhingga atau tak terhingga dan G lambda terbuka untuk setiap lambda elemen A, maka gabungan dari G lambda tersebut adalah terbuka. Lalu yang kedua, jika G1, G2 sampai Gn masing-masing himpunan terbuka, maka irisan dari G1 sampai Gn itu pun terbuka. Selanjutnya, bukti yang pertama kita namakan G adalah gabungan dari G lambda, di mana lambda elemen A dari G lambda. Nah, ambil X elemen G sebarang, maka terdapat lambda 0 elemen A sedemikian sehingga X elemen dari G lambda 0. Karena G lambda 0 terbuka, maka menurut definisi terdapat F epsilon X merupakan subset dari G0 dan G0 merupakan subset dari G. Jadi terbukti untuk setiap X elemen G terdapat V epsilon X merupakan subset dari G. Berarti G itu merupakan gabungan dari G lambda dan itu adalah himpunan terbuka. Bukti yang kedua yaitu kita namakan saja H. H merupakan irisan dari GI, di mana I itu 1 sampai dengan N akan ditunjukkan bahwa H adalah himpunan terbuka. Yang pertama, ambil X elemen H sembarang, maka X elemen dari GI
I-nya itu 1, 2 sampai dengan N. Karena X elemen dari GI dan GI terbuka, akan ada epsilon I lebih dari 0, sedemikian sehingga V elemen epsilon 1 X merupakan subset dari GI. Karena X elemen dari G2 dan G2 terbuka, ada epsilon 2 lebih dari 0, sedemikian sehingga V epsilon 2 X merupakan subset dari G2 dan seterusnya. Karena X elemen Gn dan Gn terbuka, ada epsilon N lebih dari 0, sedemikian sehingga V epsilon N X itu merupakan subset dari Gn. Nah, kita sebut saja epsilon itu minimal dari epsilon 1, epsilon 2 sampai epsilon N. Jelas epsilonnya itu lebih dari 0. Sehingga V epsilon X itu merupakan subset dari V epsilon IX dan itu merupakan subset dari GI dengan I-nya itu sama dengan 1, 2 dan sampai dengan 6. Akibatnya V epsilon X itu merupakan subset dari H, yang mana H itu merupakan irisan dari GI. Nah, jadi irisan dari GI itu adalah terbuka. Ini adalah akibat dari 8.3. Jadi jika gabungan sebarang himpunan-himpunan tertutup adalah himpunan tertutup dan irisan berhingga himpunan-himpunan tertutup adalah himpunan tertutup. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.